Halo teman-teman semua, kalian pernah dengar nggak gimana sih awalnya Islam bisa masuk ke Indonesia? Ternyata bukan lewat Pulau Jawa dulu loh. Jawabannya ada di ujung barat Pulau Sumatera, tepatnya di sebuah tempat keren bernama Perlak. Kerajaan Perlak atau disebut juga Peureulak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini berdiri jauh sebelum munculnya kerajaan Demak atau Aceh Darussalam yang lebih sering kita dengar saat ini. Kerajaan Perlak muncul sekitar abad ke-9 Masehi dan letaknya sekarang ada di wilayah Aceh Timur. Tapi jangan salah, Perlak bukan cuma kerajaan biasa, karena dari sinilah Islam mulai menebarkan cahaya peradabannya ke seluruh penjuru Nusantara. Yang pertama adalah sumber sejarah. Bagaimana kita tahu bahwa kerajaan Perlak itu benar-benar ada? Informasi tentang kerajaan ini ditemukan dalam beberapa sumber sejarah penting. Salah satunya adalah kitab Bustanus Salatin yang ditulis oleh ulama besar bernama Nuruddin Ar-Raniri pada abad ke-17. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Sultan pertama kerajaan Perlak naik tahta pada tahun 840 Masehi. Selain itu, ada juga hikayat Raja-Raja Pasai yang menyebut hubungan erat antara Perlak dan Samudra Pasai. Bahkan penjelajah terkenal asal Italia, Marco Polo yang singgah di wilayah ini pada abad ke-13 mencatat bahwa dia menemukan masyarakat muslim di daerah tersebut. Catatan inilah yang menguatkan bukti keberadaan Perlak sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kehidupan politik. Kerajaan Perlak dipimpin oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziza, seorang keturunan Arab dari Bani Hazim yang datang ke Nusantara dan menikah dengan wanita bangsawan lokal. Ia membawa ajaran Islam Syiah dan menjadikannya dasar pemerintahan. Namun, setelah beberapa generasi, mazhab Sunni mulai mendominasi kehidupan politik kerajaan. Kekuasaan di Perlak sempat terganggu karena konflik mazhab antara Syiah dan Sunni. Perebutan tahta ini membuat kerajaan terpecah dua, Perlak Syiah dan Perlak Sunni. Namun, setelah bertahun-tahun, kedua kelompok ini akhirnya bisa disatukan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Perlak cukup kompleks dan penuh tantangan. Kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Perlak adalah gabungan dari berbagai etnis dan budaya. Ada orang Melayu lokal, pedagang Arab, Persia, bahkan India yang datang berdagang dan menetap. Mereka hidup berdampingan dengan damai dan lambat laun ajaran Islam mulai membentuk struktur sosial masyarakat. Anak-anak mulai belajar membaca Al-Quran, adat istiadat mulai diwarnai nilai-nilai Islam, dan peran ulama menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perlak juga dikenal sebagai tempat lahirnya para ulama dan dai yang kelak menyebarkan Islam ke berbagai wilayah lain seperti Pasai, Malaka, dan Jawa. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya Perlak merupakan hasil percampuran antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Kita bisa melihat ini dari perkembangan bahasa dan tulisan. Aksara Arab mulai digunakan dalam penulisan naskah dan surat kerajaan, dan muncul juga bentuk-bentuk sastra Islam awal di Nusantara. Selain itu, pembangunan masjid dan tempat belajar agama mulai dilakukan. Seni kaligrafi, arsitektur sederhana dengan nuansa Timur Tengah, serta perayaan Hari Besar Islam menunjukkan bahwa budaya masyarakat Perlak telah mengalami transformasi besar berkat Islam. Secara ekonomi, Perlak sangat strategis. Letaknya di jalur pelayaran internasional, yaitu di sekitar Selat Malaka, jalur yang menjadi pusat perdagangan dunia pada masa itu. Komoditas utama mereka adalah kayu Perlak, yang sangat terkenal karena kualitasnya untuk membuat kapal. Selain itu, Perlak juga mengekspor rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang kerajinan. Perdagangan dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok singgah di pelabuhan Perlak untuk berdagang. Ekonomi yang kuat inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa ajaran Islam cepat menyebar, karena dibawa dan disebarkan oleh para pedagang.
Sekarang, mari berkenalan dengan raja-raja hebat yang pernah memimpin kerajaan Perlak. Pertama, Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, memimpin pada 840 sampai 864 Masehi. Inilah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Perlak. Beliau adalah keturunan Arab Persia dari Bani Hashim yang datang bukan buat cari kekuasaan tapi membawa misi besar, yaitu menyebarkan Islam. Beliau masuk lewat budaya dan perdagangan. Beliau juga menikah dengan putri bangsawan lokal yang merupakan langkah strategis untuk menyatukan hati rakyat dan memperkuat dakwah Islam. Yang kedua, Sultan Mahdum Alaidin Abdul Malik Shah Johan berdaulat. Beliau memimpin sekitar abad ke-10. Ini dia, raja yang jadi penyatu bangsa. Saat kerajaan telah terbagi dua antara kubu Sunni dan Syiah, beliau hadir sebagai penengah yang cerdas. Hasilnya, Perlak jadi makin solid dan berjaya. Islam makin menyebar luas, perdagangan internasional ramai, dan lembaga keagamaan tumbuh subur. Bisa dibilang, inilah masa keemasan kerajaan Perlak. Dan yang terakhir ada Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah Johan berdaulat. Beliau memimpin pada abad ke-13 dan merupakan pemimpin terakhir kerajaan Perlak. Di tengah tekanan dari luar, terutama dari kerajaan Samudra Pasai yang lagi naik daun, beliau mengambil langkah yang sangat bijak, yaitu bergabung secara damai dengan Pasai. Keputusan ini bikin Islam makin kuat dan tersebar luas ke seluruh penjuru Nusantara. Penyebab kerajaan Perlak runtuh. Setiap kejayaan pasti ada akhirnya. Begitu juga dengan kerajaan Perlak yang mulai melemah di akhir abad ke-13. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi hingga kerajaan ini runtuh? Ini dia faktanya. Pertama, muncul konflik internal di kalangan istana. Bukan cuma soal pandangan keagamaan yang berbeda, tapi juga soal perebutan kekuasaan dan pengaruh politik. Ketegangan inilah yang membuat stabilitas kerajaan goyah dari dalam. Kedua, tekanan eksternal makin terasa. Kerajaan-kerajaan tetangga, terutama Samudra Pasai, mulai tumbuh jadi kekuatan baru yang lebih kuat dan berpengaruh. Perlak pun mulai kehilangan posisinya sebagai pusat kekuasaan dan dakwah. Ketiga, terjadi perubahan jalur perdagangan internasional. Ini berdampak langsung ke ekonomi Perlak. Kapal-kapal dagang yang dulu ramai singgah mulai beralih ke pelabuhan lain. Pemasukan pun menurun drastis. Dan akhirnya, pada tahun 1292 Masehi, kerajaan Perlak memilih jalan damai, yaitu bergabung dengan Samudra Pasai. Sekarang, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita di kerajaan Perlak. Memang, kerajaan Perlak nggak sepopuler Majapahit ataupun Sriwijaya. Tapi jangan salah, karena dari sinilah halaman pertama sejarah Islam di Nusantara dibuka. Di pesisir Aceh Timur, Perlak jadi panggung awal peradaban Islam, tumbuh damai, berpadu dengan budaya lokal, dan meninggalkan warisan yang masih hidup sampai dengan hari ini.